Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irsa. Saya mahasiswi kebidanan S1 semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan meroleplaykan bagaimana bidan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pemberian ASI eksklusif kepada Ibu Nifas. Langsung saja diibaratkan saya sedang berkomunikasi dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Nama saya Irsa, saya adalah bidan yang sedang bertugas pada pagi hari ini di sini. Apa ada keluhan Bu? Baik, ya ASINya belum lancar ya Bu? Sudah keluar tapi belum lancar. Nah, saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu mengenai pemberian ASI eksklusif, yang mana tujuannya agar Ibu lebih paham mulai dari pengertian ASI eksklusif sampai bagaimana cara menyimpannya ya Bu. Nah, kemudian sebelum kita memulai, lebih baiknya kita membaca basmalah bersama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Pak Ibu sudah tahu apa itu ASI eksklusif? Belum? Jadi, ASI eksklusif itu bayi yang hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan atau minuman apapun kecuali obat, vitamin dan mineral ya Bu. Nah, fungsinya atau manfaatnya bagi bayi itu sebagai nutrisi, kemudian meningkatkan kecerdasan, kemudian daya tahan tubuh bagi bayi. Nah, selanjutnya itu di air susu itu terdapat zat-zat kekebalan ya Bu. Yang pertama untuk mencegah infeksi, kemudian kekebalan terhadap pencegahan virus polio, kemudian ada yang namanya laktoferin, yaitu pengikat zat besi sehingga zat besinya itu tidak diikat oleh bakteri patogen. Nah, selanjutnya ASI itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu namanya kolostrum. Kolostrum itu ASI yang keluar setelah melahirkan biasanya 1-3 hari. Biasanya kental, lebih kental daripada susu yang biasanya. Kemudian berwarna kekuningan dan itu sangat baik ya Bu, sehingga tidak boleh dibuang. Itu harus diberikan kepada bayi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada air susu peralihan, yaitu peralihan dari kolostrum dan air susu yang matur. Dan yang ketiga ada yang namanya itu air susu matur. Jika air susu peralihan biasanya keluar dari 4-10 hari, dan jika air susu matur itu biasanya keluar 10 hari dan seterusnya. Nah, susu itu baik banget ya Bu kandungannya buat bayi, buat nutrisi bayi. Nah, kemudian bagaimana sih cara memperbanyak ASI bagi ibu? Jika menyusui, itu posisikan diri senyaman mungkin, baik ibu maupun bayi. Kemudian usahakan berada selalu dekat dengan bayi sehingga sewaktu-waktu ketika sedang tiduran beristirahat atau bayi ingin menyusu bisa langsung diberikan. Kemudian usahakan setiap 2 jam sekali itu disusukan selama 10-15 menit pada kedua payudara ya Bu. Nah, kemudian bagaimana sih cara memproduksi ASI dengan tangan? Caranya yang pertama, ibu mencuci tangan dengan bersih terlebih dahulu, kemudian menyiapkan tempat gelas ataupun wadah yang sudah dicuci bersih, kemudian lebih baiknya jika ada tutupnya. Nah, kemudian payudaranya itu dibersihkan terlebih dahulu ataupun dikompres menggunakan handuk yang hangat dan dipijat-pijat terlebih dahulu secara memutar ya Bu sebelum diperas. Nah, kemudian cara memproduksinya gimana ya Bu? Ini saya ibaratkan ASI ya Bu. Jadi ini ASI, kemudian tangan ibu itu, ibu jarinya berada di atas, dan jari telunjuknya ini, jari yang lain berada di bawah. Kemudian gerakannya itu ke depan seperti ini, tekan, peras, kemudian lepas. Dan jangan sampai memencet bagian putingnya itu karena dapat menyebabkan nyeri dan akan menjadi rasa sakit ya Bu. Jadi ini hanya seperti ini saja. Nah, kemudian lepas seperti itu. Lakukan pada kedua payudara hingga terasa kosong, tidak penuh lagi ya Bu. Nah, kemudian cara menyimpannya itu bagaimana sih? Yang pertama, jika diletakkan di suhu ruangan luar bebas seperti ini, ASI bertahan selama 6-8 jam saja. Kemudian jika ditaruh di kulkas, di bagian kulkas itu Bu, tidak di freezer ya Bu, pada suhu 4 derajat Celcius itu dapat bertahan selama 24 jam atau sehari. Dan apabila dibekukan di dalam freezer itu akan bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Namun cara memberikannya apabila yang beku itu atau yang dingin tidak boleh dididihkan di dalam
air panas. Bisa didiamkan saja hingga tidak terlalu dingin, ataupun bisa dihangatkan dengan menggunakan air hangat yang ditaruh di sebuah wadah, kemudian asinya ditaruh di atasnya sehingga tidak dingin lagi. Nah, kemudian bagaimana sih penerapannya pada ibu yang bekerja? Karena ibu kan bekerja ya, Bu. Jadi bagaimana cara penerapan pemberian ASI itu? Jadi usahakan ibu tiap sebelum berangkat bekerja itu diperas dulu, mohon maaf, disusukan dulu terhadap bayinya. Kemudian ketika berangkat bekerja itu usahakan setiap 3 sampai 4 jam sekali ibu melakukan memerah susu tersebut, kemudian susunya diletakkan di lemari es ataupun nanti dibawa pulang. Kemudian setelah itu diberikan kepada bayi setelah di rumah, seperti itu. Apa Ibu paham terhadap penjelasan saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah jika paham. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu saya akan bertanya pada Ibu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, apabila disimpan di freezer itu bertahan selama berapa hari ya Bu asinya? 6 bulan, bagus. Ibu betul sekali. Jadi alhamdulillah sudah selesai pemberian pendidikan kesehatan ya Bu. Baiknya kita membaca alhamdulillah bersama ya Bu. Alhamdulillah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti setelah pulang ibu dan bayinya sehat ya Bu. Rutinitasnya tetap kembali seperti semula baik, kemudian lancar ya Bu. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.